Assalamualaikum anak-anakku, selamat pagi, selamat hari Senin. Tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali. Kita akan belajar pada tema 1, subtema 3, dan pembelajaran yang keempat. Nah, langsung saja ya, agar lebih mudah dan cepat. Diperhatikan ya, langsung saja. Nah, hari ini kita akan belajar 2 mata pelajaran, yaitu yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menceritakan tentang daur hidup hewan. Nah, yang kedua kita akan belajar PPKN, yaitu bagaimana cara kita menjaga persatuan dalam memberi saran dan menerima saran. Nah, langsung saja yang pertama. Yang pertama tadi Bu Dwi bilang bahwa kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu bagaimana cara kita menceritakan daur hidup hewan. Nah, kemarin kalian sudah belajar bersama Bu Ngesti, sudah belajar tentang bagaimana cara daur hidup hewan. Sekarang bersama Bu Dwi kita belajar kembali. Nah, bagaimana cara kita menceritakan daur hidup hewan, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus mengamati gambar daur hidup tersebut. Nah, yang kedua kemudian kita pahami bagaimana prosesnya, bagaimana awalnya dan bagaimana akhirnya. Kemudian kita menceritakan setiap tahapannya, setiap gambarnya kita ceritakan dengan secara runtut dan menggunakan kosakata atau kata atau kalimat yang benar. Nah, di sini Bu Dwi mempunyai contoh daur hidup kupu-kupu. Nah, Bu Dwi akan mencontohkan bagaimana cara Bu Dwi menceritakan daur hidup kupu-kupu. Nah, mula-mula kita memiliki sebuah telur. Telur apa? Telur ulat. Telurnya akan berkembang menjadi dewasa, menjadi ulat. Kemudian ulatnya akan menjadi kepompong, menyelimuti menjadi sebuah kepompong, dan pada akhirnya kepompong tersebut akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, sudah ya. Kemudian berikutnya kita akan belajar PPKN. PPKN kali ini Bu Dwi tadi sudah bilang bahwa menjaga persatuan dalam memberi saran dan menerima saran. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. Caranya yang pertama adalah agar terwujudnya kerukunan di dalam lingkungan, di dalam kita berteman, yaitu caranya bagaimana? Caranya ada 3. Yang pertama adalah mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Nah, ketika anak-anak sekalian di sekolah dan melihat teman-teman ada yang kesulitan dalam memahami pelajaran, maka kita harus wajib membantunya. Yang kedua adalah bekerja sama, mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai untuk membantu teman-teman kita yang tertimpa musibah. Nah, misalnya teman-teman kita tertimpa musibah longsor. Nah, kita yang memiliki banyak rezeki, kita menyisihkan uang kita menyisihkan pakaian-pakaian kita yang masih bisa dipakai untuk diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga adalah memberi saran kepada teman dan juga menerima saran. Nah, ketika teman-teman melakukan kesalahan, kita harus memberikan saran harus bagaimana. Namun, kita juga harus bisa menerima saran-saran dari teman-teman. Nah, yang kedua, Bu Dwi akan memberikan cara bagaimana kita memberikan sarannya. Ketika kita memberikan sarannya kepada teman-teman dan bagaimana cara kita menerima sarannya, yaitu yang pertama adalah saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan beri saran dengan santun. Yang kedua adalah saat diingatkan, ucapkan terima kasih dan kita harus memperbaikinya. Ketika kita mau lakukan kesalahan dan ditegur sama teman, ditegur sama Bu Guru, sama Pak Guru, kita harus mengucapkan terima kasih dan langsung memperbaikinya. Yang ketiga adalah saat berdiskusi, kita harus mengangkat tangan ketika kita akan mengutarakan pendapat atau saran yang dari diri kita. Nah, yang terakhir yaitu yang paling penting adalah jangan pernah memotong apapun yang masih dibicarakan oleh orang lain. Contohnya, ketika Bu Guru masih menjelaskan di depan kelas, kita tidak boleh ngobrol sendiri atau kita tidak boleh memotong pembicaraan Bu Guru.
Nah, tugasnya hari ini adalah pada halaman 68 yaitu PPKN, dan kembali lagi ke latihan subtema 2 pada halaman 52 sampai 54. Nah, pengumpulannya seperti biasa ya, pengumpulannya pada pukul 18 dengan cara difoto dan dikirimkan ke Bu Dwi. Nah, sekian belajar kita hari ini. Apabila Bu Dwi dalam menjelaskan banyak melakukan kesalahan dan melakukan banyak kekeliruan ataupun kurang jelas, besok bisa ditanyakan saat berangkat ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.